Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Wahyudi dengan NIM 19101213310005. Di sini kami dari kelompok 6, materi 3, yaitu ukuran nilai pusat. Yang A, pengertian kecenderungan memusat. Kecenderungan pusat adalah kecenderungan amatan atau observasi untuk memusat pada suatu nilai tertentu atau menumpuk pada kategori tertentu, daripada menyebar secara merata pada rentangan atau semua kategori yang tersedia. Ukuran kecenderungan pusat berupa sebuah nilai atau angka yang mempresentasikan kecenderungan skor seluruh kelompok unit amatan. Ia merupakan suatu titik yang berada pada suatu penyebaran skor yang mempresentasikan skor tipikal dari kelompok tersebut. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Purwanto. Ukuran tendensi sentral adalah ukuran statistik yang mencerminkan kecenderungan pemusatan data. Kecenderungan memusat ini dalam statistik dapat dilihat dari 3 jenis, yaitu mean, median, dan mode atau modus. Ketiga macam kecenderungan memusat ini sering digunakan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam penulisan berbagai laporan yang dibuat orang, seperti dalam penelitian dan laporan kegiatan lainnya. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Amelia akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya macam-macam kecenderungan pusat. Yang pertama ada mean. Mean adalah angka rata-rata dari sekelompok nilai atau disebut juga dengan nilai rata-rata. Menurut Haryadi pada tahun 2009, pengertian mean atau nilai rata-rata hitung dalam segi aritmatik mean adalah jumlah dari nilai dibagi dengan jumlah individu. Jadi cara menghitung mean ini adalah dengan menjumlahkan semua nilai pada data kemudian dibagi dengan banyaknya data. Beberapa teknik lain untuk menghitung mean adalah sebagai berikut. Yang pertama, mean untuk data yang memiliki frekuensi. Jika dalam sekelompok data yang dimiliki ada beberapa subjek yang memiliki nilai yang sama, maka menghitung rata-rata tidak lagi hanya melihat nilai yang ada, tetapi memperhatikan jumlah data yang memiliki nilai yang sama tersebut. Sehingga nilai yang sama itu harus dikalikan dengan jumlah subjek yang mempunyai nilai yang sama tersebut. Rumusnya adalah dengan menjumlahkan perkalian nilai yang sama, kemudian dibagi dengan banyaknya nilai. Yang kedua, mean dari distribusi frekuensi bergolong. Menghitung mean untuk distribusi bergolong pada hakikatnya tidak berbeda dengan menghitung mean dari distribusi tunggal. Akan tetapi nilai X yang digunakan untuk distribusi bergolong adalah titik tengah dari interval kelas. Sebelum menghitung jumlah perkalian nilai yang sama tadi, terlebih dahulu harus ditentukan nilai titik tengah dari kelas interval pada distribusi bergolong tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah, NIM 19101233220011. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya tentang mean. Kita masuk pada bagian C, mean dari distribusi bergolong dengan rumus terkaan. Jika data tersebut terdiri dari sebaran nilai yang angkanya besar, tentu hasil perkalian F dengan X akan menghasilkan nilai yang besar pula. Oleh sebab itu, dapat dipercepat pekerjaan tersebut dengan menggunakan rumus mean terkaan. Meskipun namanya mean terkaan, tetapi hasil perhitungan mean yang dilakukan bukan hasil yang dikira-kira dapat benar atau salah. Mean yang dihitung dengan rumus terkaan ini akan tetap benar, sebab kesalahan waktu menentukan terkaan akan dikoreksi kembali.
Rumus tersebut adalah mean sama dengan MT atau mean terkaan ditambah buka kurung sigma Fx atau jumlah dari hasil perkalian F dengan X dibagi N. N adalah jumlah frekuensi, tutup kurung dikali I. I adalah besar nilai intervalnya. Kemudian yang kedua adalah median. Median atau sering kita sebut dengan nilai tengah. Median adalah suatu nilai yang membatasi 50% frekuensi distribusi bagian bawah dengan 50% frekuensi distribusi bagian atas. Menurut Purwanto tahun 2011, median merupakan nilai orang yang terletak paling tengah pada suatu susunan nilai yang telah tersusun. Beberapa teknik untuk menghitung median sebagai berikut. A. Median untuk jumlah individu yang ganjil atau distribusi frekuensi tunggal. B. Median untuk jumlah data yang genap atau distribusi frekuensi tunggal. C. Median distribusi bergolong. Rumus menghitung median adalah sebagai berikut. Median sama dengan BB atau batas bawah nyata dari interval yang mengandung median, buka kurung 1/2N. N adalah jumlah frekuensi dalam distribusi dikurang CFB atau frekuensi kumulatif di bawah interval yang mengandung median dibagi FD, frekuensi dalam interval yang mengandung median, tutup kurung dikali I. I adalah besar atau luasnya interval nilai. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Nur Aryani dengan NIM 1910-1233-20023. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas mode atau modus. Mode pada dasarnya adalah nilai yang mengandung frekuensi paling tinggi pada distribusi tunggal. Dengan kata lain, mode adalah nilai yang paling sering muncul. Menurut Sugianto pada tahun 2017 di halaman 47, modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai yang sedang populer atau yang sedang menjadi mode, atau nilai yang sering muncul dalam kelompok tersebut. Nah, mode ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, mode pada distribusi tunggal. Untuk memudahkan mencari mode data, harus disusun dalam suatu distribusi. Pada distribusi tunggal, dengan cepat kita akan menemukan mode, yaitu nilai yang mengandung frekuensi paling tinggi. Kemudian yang kedua, mode dalam distribusi bergolong. Seperti halnya dalam distribusi tunggal, untuk menentukan mode dipedomani oleh frekuensi yang tertinggi, sehingga nilai yang mempunyai frekuensi itulah yang menjadi mode. Untuk distribusi bergolong juga dipedomani frekuensi tertinggi. Kelas interval yang mempunyai nilai tertinggi itu dihitung titik tengah sebagai menjadi mode. Jadi mode pada distribusi bergolong adalah titik tengah dari kelas interval yang mengandung frekuensi tinggi. Selanjutnya ada kuartil. Kuartil disingkat dengan K, merupakan nilai yang memisahkan tiap-tiap 25% frekuensi data distribusi. Kuartil ini digunakan juga oleh orang-orang dengan simbol Q. Ada 3 macam kuartil, yaitu kuartil pertama itu K1, kuartil kedua itu K2, kuartil ketiga itu K3. Kuartil ini digunakan juga oleh orang-orang dengan simbol Q. Ada 3 macam kuartil, yaitu kuartil pertama K1, kuartil kedua K2, kuartil ketiga K3. Kuartil pertama adalah suatu nilai dalam distribusi yang membatasi 25% frekuensi di bagian bawah distribusi dari 75% frekuensi di bagian atas frekuensi. Kuartil kedua adalah suatu nilai dalam distribusi yang membatasi 50% frekuensi di bawah dan 50% di atas. Kuartil ketiga adalah suatu nilai dalam distribusi yang membatasi
75% frekuensi bagian bawah, dan 25% frekuensi bagian atas. Kuartil digunakan untuk menentukan posisi nilai berdasarkan pengelompokan data yang berurutan untuk 25% atau 75%. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang desil. Jika sekumpulan data dibagi menjadi 10 bagian yang sama, maka didapat 9 pembagi dan tiap pembagi dinamakan desil. Jadi rumus desil di sini ada untuk mencari data tunggal dan rumus desil untuk mencari data kelompok. Saya akan memberikan contoh dari makalah. Di sini kan ada contoh untuk desil data tunggal. Di sini disebutkan bahwa perumpamaan nilai statistik 1 sebanyak 10 mahasiswa yang tertera di sini nilainya, tentukan nilai desil 3 dan desil 6. Di sini langkah penyelesaiannya, yang pertama kan mengurutkan data dari yang terendah sampai yang terbesar. Ini diurutkan dulu, kemudian kita mencari letak D3 dan D6-nya dengan penjelasan seperti di bawah ini. Mencari D3 pertama. Rumusnya ini seperti rumus di awal mencari data tunggal. D1 sama dengan I N tambah 1 per 10. Karena kita mencari D3, jadi D3 sama dengan I-nya itu merupakan urutan desil 3, 10 N-nya itu banyak data, ditambah 1 per 10. Jadi 10 tambah 1, 11 kali 3, 33 per 10. Jadi kita dapat di sini D3-nya sama dengan 3,3. Jadi dari hasil di atas, maka data 3,3 berada di antara data 3 dan 4. Kemudian masuk lagi ke rumus berikut. D3 sama dengan data ketiga ditambah 0,30 dalam kurung data keempat dikurang data ketiga. Ini merupakan rumus ya. Jadi tinggal kita masukkan saja, kita mencari D3-nya. Data ketiga tadi ini 65. Kemudian ditambah 0,30. Data keempatnya 70 dikurang data ketiga 65. Tinggal kita jumlahkan 65 tambah 1,5. Jadi didapat D3 sama dengan 66,5. Jadi berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka posisi D3 menunjukkan nilai 6,5. Setelah itu kita menentukan D6. Sama seperti rumus yang tadi, D1 sama dengan I N tambah 1 per 10. Karena kita mencari D6, jadi kita masukkan I sama dengan 6. Karena data yang ke-6. N-nya tadi banyak jumlah datanya 10 tambah 1 per 10. Didapat 66 per 10 sama dengan D6-nya 6,6. Sama seperti tadi juga kita masukkan data ke-6 ditambah 0,6 karena dia di urutan ke-6 dikali data ke-7 dikurang data ke-6. Jadi tinggal dimasukkan data ke-6-nya 75 ditambah 0,6 dikali data ke-7 80, data ke-6-nya 75. Tinggal dijumlahkan 75 tambah 3 sama dengan 78. Jadi berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka posisi D3 itu menunjukkan nilai. Baiklah, selanjutnya di sini ada desil data berkelompok. Jadi mencari desil dalam bentuk data kelompok terlebih dahulu dengan adanya tabel distribusi frekuensi. Menyusun data dari yang terkecil sampai yang terbesar dahulu, kemudian menghitung rank, menghitung jumlah kelas dan panjang kelas intervalnya. Di sini ada contoh desil data berkelompok dan disuruh mencari D4 dan D7 dari nilai data statistik di bawah. Jadi pertama-tama kita membuat tabel distribusi, menentukan ranknya terlebih dahulu. Menentukan rank atau rentang. Rumusnya adalah R sama dengan nilai maksimal dikurang nilai minimal. Kita lihat nilai maksimalnya 98, nilai minimalnya sama dengan 29. Jadi tinggal dikurangkan saja, jadi ranknya sama dengan 69. Menentukan jumlah kelas, ini adalah rumusnya. K sama dengan 1 tambah log N dikali 3,3. Jadi 1 ditambah log N merupakan banyaknya data. Jadi data yang tadi jumlahnya 80, tinggal dijumlahkan saja, dapatnya 7,3. Menentukan panjang kelas interval. Rentang dibagi jumlah kelas. Jadi rentangnya itu. Jadi menentukan panjang kelas intervalnya tinggal kita ambil dari nilai yang tadi. Rentangnya kan dapat di sini 69 dibagi jumlah kelasnya sama dengan 7,3 yang ini tadi.
Jadi kita dapat 9,5 sama dengan 10. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nuriski Rasya dengan NIM 1910123320013. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan presentil. Presentil di sini yaitu sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama, akan menghasilkan 99 pembagi berturut-turut yang dinamakan presentil pertama sampai presentil ke-99. Penjelasan di atas juga didukung oleh Ridwan, menyatakan presentil atau PS ialah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama setelah disusun dari angka terkecil sampai ke yang terbesar. Harga presentil ada 99 bagian, yaitu PS1 sampai PS99. Penjelasan lain juga disampaikan oleh Andi 2007, menyatakan nilai presentil merupakan nilai yang sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama, dan yang membagi data tersebut dinamakan presentil. Adapun menurut Andi, untuk menentukan nilai-nilai presentil tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu data yang belum dikelompokkan atau dengan data tunggal, dan data yang sudah dikelompokkan atau disebut juga dengan data kelompok. Di sini saya akan menjelaskan sedikit presentil data tunggal. Menurut Andi, pada bukunya menyebutkan untuk menentukan nilai presentil yang belum dikelompokkan atau disebut juga dengan data tunggal memiliki beberapa langkah-langkah, yaitu yang pertama, menyusun data dengan mengurutkan data dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kedua, menentukan letak presentil yang diminta dengan menggunakan rumus. Jadi di sini untuk menghitung data tunggal memiliki rumus, yaitu PI sama dengan I buka kurung N ditambah 1 tutup kurung dibagi 100. PI di sini yaitu presentil kesekian, kalaunya I di sini yaitu urutan presentil, dan N di sini yaitu jumlah data. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya dengan nomor induk mahasiswa 191012331009. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang menjelaskan tentang persentil. Namun, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai persentil data kelompok. Mencari persentil dalam bentuk data berkelompok terlebih dahulu dengan adanya tabel distribusi frekuensi. Hal ini juga disampaikan oleh Ridwan di dalam bukunya pada tahun 2009 halaman 116 yang menyebutkan bahwa mencari persentil data berkelompok haruslah dibuat susunan distribusi frekuensi terlebih dahulu. Dalam hal ini, semata-mata untuk mempermudah perhitungan. Selain itu, Ridwan juga menerangkan langkah-langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi sesuai juga di dalam bukunya di tahun 2009 pada halaman 116, di mana langkah-langkahnya yaitu yang pertama itu adalah menyusun data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian yang kedua adalah menghitung rentang atau range atau jarak, dan yang ketiga itu adalah memastikan jumlah kelas, dan yang keempat itu adalah, dan terakhir itu maksud saya adalah kelas intervalnya. Setelah tabel distribusi terbentuk, maka dilanjutkan dengan mencari nilai persentil dengan rumus yang sudah diungkapkan oleh Andi pada tahun 2007 halaman 86, di mana rumusnya itu tertera di dalam PowerPoint yang sudah dituliskan. Saya di sini akan menjelaskan apa saja maksud dari rumus tersebut. Seperti kita ketahui, di situ ada objek-objek atau simbol yang menjelaskan mengenai rumus tersebut untuk mencari PSI atau persentil data kelompoknya. Yang pertama itu adalah B, itu merupakan tepi bawah kelas interval PSI atau batas bawah yang biasa kita sebut. Kemudian P merupakan panjang kelas interval, dan yang kemudian yang I itu adalah letak PSI-nya, dan kemudian N itu adalah jumlah banyak data,
Dan F merupakan frekuensi sebelum kelas PSI, dan yang F kecil itu merupakan frekuensi pada kelas PSI. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi semuanya yang dari awal, dan sudah saya menjelaskan mengenai persentil data kelompok juga, adalah jadi ukuran kecenderungan pusat berupa sebuah nilai atau angka yang mempresentasikan kecenderungan skor seluruh kelompok unit amatan. Ia merupakan suatu titik yang berada pada suatu penyebaran skor yang mempresentasikan skor tipikal dari kelompok tersebut. Tujuan dalam pengukuran gejala pusat adalah untuk menerangkan secara akurat tentang skor atau penilaian suatu objek yang sedang diteliti, baik secara individual maupun kelompok, melalui pengukuran tunggal. Dengan demikian, maka gejala pusat merupakan penyederhanaan data untuk mempermudah peneliti membuat macam-macam ukuran kecenderungan pusat, yaitu mean, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Baiklah, itu adalah penjelasan saya sekaligus kesimpulan dari presentasi yang dapat saya simpulkan dari awal hingga akhir. Salah hilaf mohon dimaafkan. Saya mewakili kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.